Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita semua berada dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan penuh damai sejahtera. Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kasih setia Tuhan yang boleh terus menyertai kami, memberi kami kekuatan. Dan pada pagi hari ini, ketika kami akan mulai beraktivitas, biarlah firman Tuhan menjadi pandu dan penuntun di dalam setiap langkah kami. Terangi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Filipi 2 ayat yang keempat. Saya akan bacakan buat kita. Filipi 2 ayat 4 mengatakan, "Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, manusia tidak lepas dari kepentingan. Sesuatu yang menjadi keinginannya, sesuatu yang menjadi kebutuhannya, tidak lepas daripada hal-hal demikian. Dalam hidup sehari-hari secara kedagingan, kita ingin didahulukan, kita ingin dispesialkan, kita ingin dilayani, menjadi pusat perhatian, dan lain-lain. Inilah yang menjadi natur berdosa dari seorang manusia. Namun jika semua ingin didahulukan, semua ingin dilayani, siapa yang akan mengalah? Siapa yang akan melayani? Tentu akan terjadi sebuah chaos. Lihat saja contoh sederhana. Misalnya di sebuah perempatan jalan ketika arus kendaraan begitu padat, pada jam-jam yang padat atau pada jam pulang kerja, seringkali terjadi kemacetan luar biasa. Kenapa? Karena biasanya tidak ada yang mau ngalah, semuanya berebutan dan akhirnya terjadi kemacetan yang chaos. Itu sebabnya Paulus menuliskan hal ini. Jangan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Karena Paulus sering melihat ada konflik, ada benturan-benturan yang bisa terjadi antar sesama pelayan Tuhan. Dan hal ini bertolak belakang dengan pribadi Kristus. Pribadi Kristus disebutkan Paulus, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Pribadi Kristus telah mengambil rupa seorang manusia, bahkan rela taat mati di kayu salib. Jika Yesus tidak melihat kepentingan orang lain, dia tentu tidak akan mau repot-repot berkorban bagi manusia. Paulus ingatkan kita bahwa ketika kita berada di dalam Kristus, kita diberikan kekuatan untuk hidup meneladani Kristus. Setiap orang yang sungguh-sungguh mau hidup dalam Kristus, ada sebuah kekuatan yang akan terus berproses di dalam dirinya, sehingga dia bisa menjadi serupa dengan Kristus, termasuk memperhatikan kepentingan orang lain. Ada beberapa hal praktis yang dapat kita lakukan untuk dapat belajar memperhatikan kepentingan orang lain. Yang pertama, kita bisa belajar memperluas perspektif kita. Kita bisa melihat perspektif orang lain. Di dalam interaksi, kita seringkali berusaha untuk menyampaikan pendapat dari sudut pandang kita sendiri. Tetapi jika kita selalu melihat dengan cara berpikir kita akan sulit untuk menghargai, kita akan sulit menyelami cara pandang orang lain. Karena itu cobalah ketika kita sedang berdiskusi atau kita sedang berinteraksi, kita coba mendengarkan tanpa menyela. Kita berusaha menyelami, memahami maksud dan usulan lawan bicara kita, supaya perspektif kita semakin luas. Jangan selalu mematahkan pendapat orang lain dulu, namun beri ruang untuk kita menghargai segala sudut pandang dia. Kita belajar agar melihat perspektif orang lain. Yang kedua, hal praktis yang bisa kita lakukan adalah belajar peka dan aktif dalam menolong orang lain, membantu dan melayani orang lain. Orang yang egois dan yang selalu mementingkan kepentingan sendiri seringkali ogah membantu atau menolong orang lain. Karena itu jika kita mau belajar untuk dapat memperhatikan kepentingan orang lain, kita juga perlu belajar berinisiatif, aktif untuk menolong, melayani orang lain. Kalau kita melihat ada seorang yang sedang membutuhkan bantuan, sedang perlu dibantu, kita bisa berinisiatif menawarkan bantuan.
Dan yang ketiga, hal praktis yang bisa kita lakukan adalah belajar mengendalikan diri. Orang yang fokus dengan kepentingan sendiri dapat jatuh pada sikap-sikap yang mengganggu orang lain. Misalnya suka memaksa, tidak sabaran, mau menang sendiri, dan lain-lain. Natur berdosa kita memang memiliki kecenderungan seperti itu. Tapi kita perlu belajar untuk mengendalikan diri kita. Dengan kuasa Roh Kudus, kita belajar untuk ngerem, berhenti untuk sikap-sikap yang memperlihatkan manusia lama. Memang perlu kejujuran untuk mengakui segala keberdosaan dan kedagingan manusia lama kita. Tapi mari kita belajar mengendalikan diri. Kita belajar untuk melihat kepentingan orang lain. Pada akhirnya, jika kita sungguh-sungguh hidup dalam Kristus dan meneladani Kristus, maka kehidupan pelayanan kita akan semakin berbuah dan semakin menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami diingatkan untuk tidak selalu memperhatikan kepentingan kami, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain. Karena itu Tuhan, tolong kami dengan kekuatan Kristus, dengan meneladani Kristus. Kami boleh menjalani kehidupan seperti demikian. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.